kembali lagi di Jam Praktek. Nah, kamu kan menjalani 3 profesi. Tanggapan keluarga gimana? Kalau nenek sih enggak ya, kalau nenek tuh namanya orang Jawa ya. Kalau habis berhubungan sama mayat, sama kuburan, itu gak boleh masuk ke dalam rumah. Sebelum baju lu dibuka di luar gitu. Oh gitu ya? Iya, itu doang sih karena repotnya sama orang rumah itu doang. Kalau dari kuburan, buka dulu baju di luar, jangan langsung masuk rumah. Lanjang dong ke dalam rumah. Jadi bajunya aja. Apa? Syaratnya bajunya aja dibuka gitu loh. Oh nggak pakai Iya. bawahnya ya? Terus langsung rendam air kita masuk gitu doang. Oke. Tuh kalau misalkan ya memang kadang-kadang juga kita tuh kayak apalagi kayak mandiin jenazah aja ya. Kayak lagi mandiin jenazah. Soalnya memang saya ngerasa ke badan saya sendiri aja kadang-kadang pulang-pulang demam gitu loh. Energinya Iya. keambil Iya ya. kayak gitu pulang-pulang demam, kadang-kadang sampai 3 hari. Ya itu yang dibilang sama nenek saya tuh yang ditakutin tuh yang seperti itu. Takutnya malah ke keluarga larinya gitu, kayak gitu. Ada yang nempel lah bilangnya. Ini yang kita undang adalah seseorang yang pernah berhubungan dengan pekerjaan Mas Aldi. Ya. Yang jelas bukan jenazah kita undang. Saya pikir Langsung saja, inilah dia misteri guest kita. Selamat datang. Oh, Silakan. silakan. Kenal nggak Mas Aldi? Kenal. Siapa nih Mas? Kenal, siapa Mas? Ini salah satu warga saya. Oke. Iya salah satu warga saya ya kenal dekat juga lah. Kenal dekat juga ini. Pernah ditolong apa sama Mas Aldi, Bu? Tentang bapak sih, Gimana dulu? pada saat itu bapak tuh nggak sakit, cuman bapak tuh emang udah nggak ada, tapi pengen meyakinkan bapak masih ada apa enggak gitu. Terus adik saya ke masjid, Mas Faldi kan suka di masjid. Ya, jadi adik saya minta tolong sama Mas Faldi, tolong mastiin bapak saya gitu bawa ke rumah sakit. Gimana kronologisnya dulu, Bu? Bapak saya tuh itu nggak sakit Mas Uya. Itu jam 10 tuh masih nongkrong di depan rumah sama ibu-ibu. Jam setengah 12 bapak saya tuh pulang ke rumah. Itu sekitar jam setengah 3 bapak saya tuh kayak rep-rep Mas. Apa? Rep-rep gitu kayak orang ketindisan. Ya. Tapi sambil teriak-teriak itu gitu. Yes, kembali lagi di Jam Praktek. Oke, Mbak Lastri. Ya. Gimana dulu? Itu sekitar jam setengah 3 bapak saya tuh kayak rep-rep Mas. Apa? Rep-rep gitu kayak orang ketindisan. Ya. Tapi sambil teriak-teriak itu gitu. Terus mama saya bangun, Pak kenapa? Kayak gitu. Tapi pada waktu itu bapak saya tuh kayak sempet ngompol Mas Uya. Ya. Sempat ngompol, dibangunin. Nah adik saya minta tolong, larilah ke masjid, minta tolong sama Mas Paldi. Itu. Nah Mas Paldi langsung ambil ambulan ke rumah saya. Itu posisinya itu Mas Uya, rumah saya tuh di belakang masuk gang kecil, lorong. Itu tuh bapak saya nggak bisa pakai tandu. Itu digendong sama Mas Paldi sama adik saya. Terus langsung dibawa ke rumah sakit. Paldi ya, sama orang tua saya, sama ibu saya. Itu tuh posisi, maaf Mas, saya kan orang keluarga yang nggak mampu ya Mas ya. Itu posisi bapak saya nganggur, nggak kerja. Terus punya uang cuman, mama saya tuh cuman pegang uang 20.000. 20.000 itu pun mama saya di mobil. Pak Devaldi katanya, ini ke rumah sakit dipungut biaya nggak, bayar nggak, soalnya ibu nggak punya uang katanya gitu. Terus tenang, Nek katanya nggak usah dipikirin kalau masalah biaya katanya gitu. Itu dinyatakan bapak saya tuh udah meninggal, udah nggak ada. Sampai dikubur pun itu ada orang baik dikubur, mama saya bingung kan ini pemakaman bayar apa enggak gitu kan. Dengar-dengar bayar 1,5 juta tuh Mas kalau pemakaman.
Itu tetangga ada yang nolong tuh. Saya sempat sebenarnya di rumah itu belum meninggal. Waktu itu di rumah belum meninggal. Makanya saya bawa ke rumah sakit buru-buru gitu. Cuman sempat ketunda karena ibunya beliau ini ngomong nahan. Ibu nggak punya duit. Kalau dibawa ke rumah sakit. Iya, kalau dibawa ke rumah sakit. Saya bilang, Bu, udah ibu nggak usah mikirin duit. Nanti kita yang penting Bapak dapat pertolongan dulu. Tetap saya mau bawa itu ditahan sama ibu. Dia mastiin lagi. Bener di ibu nggak punya duit. Saya takut nggak bisa bayar katanya. Udah Bu, saya yang tanggung jawab. Kita punya RT, kita punya RW, saya bilang gitu ya kan. Pasti kita ada warga yang baik, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya coba turunin tandu. Bapaknya ini udah kita naikin tandu. Tapi karena gangnya sempit, pas kita bawa keluar, nggak bisa keluar, mentok. Jadi akhirnya saya putusin untuk gendong. Dan ketika masuk ke ambulans, saya lihat itu badan saya basah kuyup. Ini nih, setengah ini basah kuyup. Dan saya lihat, saya pegang tuh anget gitu. Saya pegang tuh anget. Terus saya tanya sama adiknya beliau gitu kan. Coba lihat celana bapak basah apa enggak? Saya bilang gitu kan. Celana bapak basah apa enggak? Iya basah gitu ya kan. Oh ya udah berarti bokap masih buang air kecil, saya bilang gitu ya kan. Kita saya buru-buru datang ke rumah sakit. Tapi pas kita nyampe di depan pintu UGD, saya ngelihat napas terakhir bapaknya. Gimana tuh? Ya udah tarik napas terakhir. Udah itu benar udah nggak ada. 14 tahun yang Tapi lalu. niat Mas Aldi pada saat itu dengan sigap walaupun nggak punya duit segala macam, Mas Aldi yang meyakinkan harus bawa ke rumah sakit itu berarti luar biasa Mas Aldi. Ya. Orang baik Mas, Orang satu baik. orang susah. Ibunya kalau ketemu saya masih sampai sekarang sampai detik ini kalau ketemu masih bilang terima kasih mulu terkait. Sekarang ada anaknya dong ngomong dong. Silakan Mbak Lastri. Makasih ya Mas Faldi udah bantu keluarga saya, bantu bapak saya. Ya dengan ikhlas ya Mas ya, nggak minta sesuatu. Ya Mas Faldi ini orang baik, dia nggak mau mengharapkan bayaran gitu Mas Wia. Ya sampai di pemakaman juga Mas Faldi ngomong ke ibu saya nggak usah masalah mikirin pembayaran karena Mas Faldi udah bantu orang tua saya gitu. Iya. Mas Aldi, membawa jenazah, memandikan jenazah dengan berbagai macam cerita termasuk apa yang dialami tadi dari Ayahanda Lastri yang tidak sakit apa-apa tiba-tiba meninggal. Apa pelajaran hikmah apa yang diambil Mas Aldi menghadapi serentetan hal tentang kematian? Pertama diingetin tentang kematian. Ya pasti. Ya. Kedua pelajaran yang bisa saya ambil itu ketika kita meninggal tentang bicara bantuan gitu kan. Itu balik lagi bagaimana cara kita semasa hidup ya bersosialisasi dengan orang gitu ya kan. Berhubungan dengan orang gitu nggak usah cari masalah gitu kan biar ketika kita meninggal pun jalan kita tuh baik-baik aja gitu loh. Itu doang sih. Oke, Mas Aldi, selama nyupir ambulans, pernah nggak di tengah-tengah itu ada orang yang masih sekarat terus akhirnya peregangan nyawanya di tengah jalan itu lagi ngebut-ngebut di jalan Berarti raya. di dalam ambulans itu? Terus keluarga yang nemenin situ kan pasti histeris juga. Suruh cepet-cepet Mas, cepet. Jadi kan mengganggu konsentrasi kan. Pernah. Gimana tuh? Saya pernah bawa korban begal. Korban begal itu jadi dia kena celurit itu. Aduh. Dari perut bagian sini sampai sini nyangkut ke tulang belakang. Ya. Itu saya bawa rumah sakit di Jakarta pokoknya ya kalau bawa mobil standar itu sekitar 20 menit itu harusnya udah nyampe. Tapi dengan luka yang dia terima itu dari rumah sakit itu belum dapat tindakan ya baru ditutup doang. Dan biusnya juga kayaknya nggak terlalu ngefek ke si pasien. Korban. Jadi korbannya itu saya bawa dalam keadaan tengkurap. Bawa dalam keadaan tengkurap dan si korbannya itu selama di perjalanan tuh teriak. Ya. Dia teriak kenceng sekali. Dan saya juga yang bawa mobil ya karena dia merasa kesakitan saya pun pelan gitu loh. Mungkin pelan sekali pokoknya pelan banget dia ngerasa jalan gelombang aja Sakit ya? sakit gitu ya kan. Saya bawa ke rumah sakit waktu itu dengan mobil yang udah bener-bener isinya itu darah semua. Yang nyampe di rumah sakit kayaknya nggak berapa jam kemudian saya dapat kabar beliau meninggal. Tapi sebelah saya kita bawa kebut juga dia kesakitan Ya, kan. betul. Gitu. Soalnya saya masih mikirin kemanusiaan dia sakit gitu. Dia sakit tapi kan sebenarnya dia udah dapat tindakan pertama dari rumah sakit sebelumnya gitu udah ditutup gitu kan.
Cuma saya makanya Iya. saya bilang saya lebih kasihan kalau misalkan dia lagi keadaan sakit kayak gitu, saya kebut-kebut saya paksain gitu loh. Saya lebih pentingin dia nyamannya aja gitu, itu doang. Ada jenazah yang menyampaikan pesan mungkin sebelum meninggal meregang nyawa di ambulans? Pesan terakhir gitu? Kayak nggak ada deh, Nggak ada ya? nggak ada. Mas Aldi, pertanyaan terakhir. Mau sampai kapan Mas Aldi gratis memberikan jasa Mas Aldi? Mau sampai kapan? Ya sampai masih hidup sampai Alhamdulillah. masih Hidup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya sekarang pun niat walaupun sekarang nggak ada mobil ambulans, belajar dari sebelumnya saya akan nabung sampai ya mau dapat uang mobil yang second gitu ya, saya akan beli mobil second supaya saya nggak nyicil lagi. Tetap saya ingin ngadain lagi mobil ambulans buat di lingkungan saya. Amal, yang penting amalnya ya Mas ya, amal jariahnya ya. Amin, amin. Belajar dari kisah Aldi dan juga Lastri bahwa di dunia ini masih banyak orang yang berhati ikhlas dan tulus membantu sesama tanpa memandang materi. Karena sejatinya manusia hidup ditakdirkan untuk saling tolong menolong. Terima kasih Mas Aldi terus menebar kebaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lastri. Terima kasih. Saya Uya Kuya. Saya Astrid Kuya. Sampai ketemu lagi di Jam Praktek.